Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Sastianita Cahyani dari Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian untuk hashtag Tanya Klimaks edisi UAS di mata kuliah Belajar Mengingat dan Berpikir. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini pertanyaan pertamanya. Dalam penelitian Posner dan kawan-kawan pada tahun 1978, diinterpretasikan bahwa memproses informasi lebih efektif apabila tujuan atensi telah diarahkan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah A. Sequence of fixation, B. Precuing, C. Saccadic eye movement, atau D. Cocktail party effect. Nah, di sini teman-teman mungkin boleh coba untuk menjawab dulu. Oke, jadi kita akan bahas jawabannya. Jawabannya adalah yang B atau precuing. Nah, di sini untuk jawaban yang A, sequence of fixation itu artinya fiksasi atensi kita ketika gerak mata kita itu berhenti pada titik tertentu. Nah, contohnya ini kalau di buku, kalau kalian ingat yang dia ada sebuah gambar isinya patung-patung dan air mancur gitu. Nah, ketika dicoba ternyata para partisipannya itu memerhatikan wajah dari patung-patungnya. Jadi ketika kita memerhatikan satu titik yaitu wajah patung itu, kita dikatakan melakukan fixation atau fiksasi. Terus kalau yang C, saccadic eye movement, itu kebalikan dari fixation. Saccadic eye movement itu pergerakan cepat dari satu fiksasi ke fiksasi lainnya. Misalnya, jadi kalau kita punya satu titik fiksasi A di sini, terus kita punya titik fiksasi B di sini. Nah, misalnya ini muka patung yang ada di gambar itu. Jadi ketika mata kita bergerak dari A ke B dalam proses pemindaian, fase pergerakannya itu disebut sebagai saccadic eye movement. Oke, terus yang D, cocktail party effect, itu efek yang menyatakan ketika kita fokus pada satu stimulus, kita itu bisa mengabaikan stimulus lainnya. Nah, cocktail party effect ini kalau kalian ingat adalah yang mengawali segala penelitian tentang atensi. Oke, di sini aku akan jelasin sedikit tentang percobaannya Posner untuk kembali membuat kalian ingat dengan materinya. Nah, Posner itu melakukan sebuah penelitian yang melibatkan pemberian cue tertentu atau isyarat. Di sini ada 3 jenis cue yang digunakan oleh Posner, yaitu invalid cue, ada valid cue, invalid atau misleading cue, dan juga neutral cue. Nah, valid cue itu yang kayak gimana? Valid cue ini ada di gambar yang A, di valid trial. Di sini kalau misalnya diberikan sebuah isyarat cue berupa panah ke arah kanan, maka nanti setelah panah ini menghilang, target itu akan muncul di sebelah kanan. Berarti tanda itu atau isyarat itu dikatakan benar, maka dikatakan sebagai valid cue. Lalu yang kedua, invalid, itu ketika panahnya itu berseberangan arah dengan kotaknya. Misalnya kalau panahnya ke kiri, kotaknya ternyata muncul di kanan, itu disebut sebagai invalid cue. Nah, kalau neutral cue itu terjadi ketika panahnya itu mengarah ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau secara kognitif, partisipan itu tidak akan menerima cue ke arah tertentu. Nah, ini disebut sebagai neutral cue, dan itu kotaknya bisa muncul di kanan atau di kiri. Nah, selama percobaan, partisipan itu diminta untuk memperhatikan si tanda panah di tengah ini dan gak boleh melakukan perubahan atensi yang diikuti pergerakan mata. Jadi mereka hanya boleh fokus ke tengah ini, matanya fokus ke tengah, tapi atensi mereka boleh bergerak ke sekitarnya gitu. Nah, nanti sama Posner itu dihitung reaction time-nya untuk masing-masing jenis cue ini. Hasilnya, ternyata partisipan yang diberikan isyarat yang benar atau valid cue tadi itu memiliki response times yang lebih singkat dibandingkan neutral cue dan juga invalid cue, karena adanya yang namanya benefit of facilitation. Jadi ketika kita misalnya di sini diberikan invalid atau misleading cue, kita itu ada proses engaging dan disengaging atensi kita ke stimulus yang diberikan. Contohnya, misalnya dalam invalid trial yang ada di bawah ini,
ketika kita diminta untuk memerhatikan tanda panah, lalu muncul panah yang mengarah ke kiri, kita jadi atensinya itu diarahkan sepenuhnya ke sisi kiri kan, jadinya kita kayak mengabaikan yang sisi kanan. Terus ternyata setelah panahnya hilang, muncullah kotak di sebelah kanan. Terus kita harus melepaskan atensi kita dari sisi yang sebelah kiri ini menuju sisi yang kanan untuk mengidentifikasi munculnya si kotak itu. Makanya waktunya lebih lama dibandingkan ketika misalnya dalam valid trial ini kita memerhatikan tanda plus lalu diberikan panah ke kanan, otomatis atensi kita sepenuhnya akan berada di sisi kanan dari layar yang akan menjadi tempat stimulus itu diberikan. Nah, ketika si kotak ini muncul di kanan atau stimulusnya itu muncul di kanan, maka kita bisa langsung merespon stimulus itu karena kita sudah berekspektasi, sudah mengharapkan kemunculan stimulus, dalam hal ini kotak, di sisi sebelah kanan sesuai dengan tanda yang diberikan di awal. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua di sini, ketika kita mendengar kata dapur, secara spontan kita juga teringat pada kompor, gas, piring, dan sendok. Fenomena semantic networks apa ini? A. Cognitive economy, B. Primacy effect, C. Spreading activation, atau D. Chunking. Oke, teman-teman boleh coba untuk menjawab dulu, boleh di pause juga videonya. Oke, kita lanjut bahas jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, spreading activation. Oke, dari A dulu, cognitive economy apa? Cognitive economy itu metode kategorisasi yang menempatkan properti yang sama pada node yang lebih tinggi. Jadi misalnya di sini ada sebuah properti yang bilang kalau dia itu kategori burung. Saya di sini ada burung. Lalu di bawahnya ada penguin dan ada burung merpati misalnya. Nah, maka ciri dari kedua burung ini, penguin dan merpati yang sama, itu akan diletakkan di nodes burung. Propertinya akan dihubungkan dengan nodes burung. Misalnya, nodes burung itu mereka memiliki paruh, lalu mereka bertelur. Nah, baru di bawahnya itu properti atau ciri-ciri yang lebih spesifik ke nodes yang ada di bawah. Misalnya kalau penguin tidak bisa terbang, kalau merpati bisa terbang, misalnya seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi beban kognitif yang kita gunakan ketika kita mengelompokkan benda, supaya nggak perlu diulang-ulang nih, paruhnya juga ada di penguin, paruhnya juga ada di merpati, kan jadinya tidak ekonomis ya, tidak efektif dan efisien untuk proses kategorisasi kita. Oke, selanjutnya yang kedua itu primacy effect. Primacy effect itu apa? Primacy effect itu efek yang muncul pada awal fase recall. Jadi ini ada di percobaan LTM, ketika kalian itu diberikan stimulus, daftar stimulus tertentu, lalu kalian diminta untuk mengingat semua stimulus itu di akhir percobaan, kalian cenderung akan mengingat stimulus yang berada di awal dan di akhir dari daftar yang diberikan. Karena kalau di awal itu berhubungan dengan fungsi LTM dan di akhir itu berhubungan dengan fungsi STM. Nah, kalau di awal itu disebut dengan primacy effect, kalau di akhir itu disebut dengan recency effect. Jadi ini hubungannya dengan LTM, bukan dengan kategorisasi ya. Oke. Lalu yang C itu ada spreading activation. Spreading activation itu aktivitas yang menyebar sepanjang jaringan yang teraktivasi oleh nodes. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang terakhir itu chunking. Nah, chunking ini hubungannya adalah sama materi STM. Jadi, ini strategi menghafal dengan mengelompokkan stimulus yang dapat dipertahankan di STM. Jadi, kalau kalian ingat The Magical Number of 7, itu percobaan yang sangat terkenal. Nah, percobaannya ini yang pertama kali mempopulerkan metode chunking. Jadi, contohnya itu ketika kalian menghafalkan nomor telepon, kalian itu nggak akan menghafalkan 11 sampai 13 nomor itu secara full kan. Kalian akan menghafalkannya itu misalnya ada yang dibagi jadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok tuh 3 sampai 4 nomor. 08, 12, 3, 4, 5, 6 misalnya kayak gitu. Jadi ada kelompok-kelompok kecil lagi dari sebuah stimulus yang banyak gitu. Oke, ini ada penjelasan tentang spreading activation. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang ada sebelah kiri,
spreading activation itu ditandai dengan garis putus-putus. Sedangkan kalau dia yang lingkaran dengan garis putus-putus itu artinya nodes tersebut atau konsep tersebut itu telah mengalami priming, telah di prime bahasanya. Nah, spreading activation itu terjadi ketika ada aktivitas yang menyebar sepanjang jaringan yang terhubung dengan nodes yang teraktivasi. Contohnya kalau di sini Robin dan Bird itu dua-duanya teraktivasi karena itu yang sedang kita ingat. Nah, ketika dua nodes ini teraktivasi, nodes lainnya yang terhubung dengan nodes Bird ini juga akan ikut merasakan efeknya. Mereka juga akan teraktivasi tapi enggak teraktivasi secara full begitu. Dan mereka tidak teraktivasi secara full, tapi mereka akan mengalami yang namanya priming, jadi prime. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan jadi lebih mudah untuk mengingat kata-kata yang berhubungan dengan konsep yang teraktivasi itu. Jadi di sini ketika kita mengingat kata bird dan robin, kita akan lebih mudah untuk mengingat kata animal, ostrich, dan canary yang berhubungan secara konsep dengan bird. Kalau dalam soal di sini kita punya yang namanya konsep dapur. Jadi ketika kita punya dapur di sini, itu dia kan terhubung dengan kompor, gas, piring gitu. Karena mereka ini semua barang yang biasanya ada di dapur. Nah, karena mereka terhubung ini, mereka juga secara nggak langsung ikut teraktivasi menjadi di priming, menjadi prime, sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Di sini secara spontan kita juga teringat gitu. Oke, selanjutnya kita bahas nomor ketiga. Nah, nomor ketiga ini ada sedikit soal ceritanya nih. Misalnya ada sebuah cerita. Tania bilang, Ci, sore nanti kita ke cafe Leo yuk. Hari ini mereka diskon besar-besaran loh. Terus kata Cici, oh iya, kamu dapat info dari mana? Kata Tania, lupa. Dari TikTok sepertinya. Nah, di sini Tania mengatakan bahwa informasi diskonnya itu ia dapatkan dari TikTok. Padahal ia melihatnya di Instagram. Jadi ada kesalahan mengingat sumber informasi. Nah, itu udah jadi tanda, jadi hint. Jenis memory error apa yang dialami oleh Tania? A itu working memory error, B itu cryptomnesia, C itu retrieval failure, D itu source monitoris misattribution. Oke, boleh di pause dulu dan kalian boleh memikirkan jawabannya. Kita lanjut bahas jawabannya. Jawabannya adalah yang D, source monitoring misattribution. Oke, kita mulai dulu dari yang A, working memory error. Nah, dalam kasusnya Tania ini, dia itu mengingat sebuah informasi yang telah terjadi lebih dari 30 detik. Dia bilang di sini, oh kamu dapat info dari mana? Lupa, dari TikTok sepertinya. Nah, itu berarti dia itu punya informasi, punya ingatan akan informasi diskon itu di LTM-nya. Jadi informasi itu sudah lama tersimpan dan bukan yang baru saja dia lihat gitu. Kecuali kalau misalnya, oh ya nih aku baru aja lihat nih infonya dari TikTok gitu. Nah, kalau itu berarti dia masih di STM. Tapi karena ini kita membicarakannya ingatan dari kejadian yang sudah berlalu, maka dia hubungannya adalah dengan LTM bukan WM. Oke, selanjutnya cryptomnesia. Cryptomnesia ini plagiarisme yang tidak disengaja karena tidak menyadari sumber aslinya. Jadi contohnya itu apa? Contohnya ketika kalian dalam konteks mahasiswa, ketika kalian mengerjakan tugas atau ketika kalian menulis sebuah jurnal, nah kalian itu mungkin akan melakukan plagiarisme yang tidak disengaja gitu. Kalian nggak ingat kalian pernah membaca tentang hal itu, tapi kalian tahu hal itu, terus kalian mengungkapkannya sebagai ide milik kalian sendiri. Nah, ketika diperiksa ternyata loh ini mirip dengan jurnal siapa misalnya. Itu namanya cryptomnesia. Oke, selanjutnya retrieval failure. Retrieval failure ini kegagalan mengambil informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam LTM. Nah, kalau yang C bener nih hubungannya dengan LTM, tapi di sini kegagalannya tuh berbeda dengan yang D. Kalau yang C ini kegagalannya itu kegagalan mengingat. Jadi ketika misalnya ditanya, oh iya kamu dapat info dari mana? Katanya Cici, Tania akan menjawab,
Aku lupa lagi infonya dapat dari mana. Nah, itu dia secara jelas gak mengingat di sana, tapi dia nggak menyebutkan sumber informasi yang ia ingat itu dari mana. Jadi aku nggak inget dia ada diskon. Nah, itu jadi yang mengalami error itu adalah ingatannya sendiri, bukan sumber ingatannya, sumber informasinya itu dari mana. Kalau yang D, source monitoring misattribution, itu adalah kesalahan menempatkan sumber dari ingatan yang kita miliki. Jadi maksudnya apa? Di sini pertama kita mulai dari source monitoring. Jadi source monitoring itu proses menentukan sumber dari ingatan, pengetahuan atau kepercayaan seseorang. Contohnya, ketika misalnya kita ditanya, pengertian STM itu apa sih? Terus teman kamu, terus abis itu kamu menjawab, oh iya STM tuh ini gitu. Kamu bacanya dari mana? Dari mana ya? Oh, kayaknya aku bacanya dari PPT dosen deh. Nah, itu source monitoring, proses kalian mencari tahu dari mana STM itu kalian baca, itu source monitoring. Kalau source monitoring error itu kegagalan mengidentifikasi sumber ingatan. Jadi misalnya ketika kalian ditanya, kalian tahu materi STM dari mana bacanya, terus kalian mencoba mengingat tapi kalian nggak ingat bacanya dari mana. Aku nggak tahu lagi aku ingat dari mana, tapi aku tahu aku pernah baca itu. Nah, itu source monitoring error. Kalau source misattribution dalam kasus soal tadi, itu kesalahan ketika suatu ingatan dikaitkan dengan sumber yang salah. Nah, kalau source monitoring error tadi kita nggak ingat aja. Kalau source misattribution itu terjadi kalau kita salah ingat dan kita ngehubunginnya sama sumber yang lain yang nggak ada hubungannya gitu. Contohnya, kalau misalnya kayak tadi, kamu baca materi STM dari mana sih? Kayaknya aku baca dari buku Kalat deh gitu. Padahal sebenarnya dia nggak baca dari buku Kalat, dia baca itu dari PPT-nya dosen. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ingat lagi pertanyaan tadi dalam soal, Tania itu mengatakan informasinya ia dapatkan dari TikTok, padahal sebenarnya itu dia dapatkan dari Instagram. Jadi di sini ada kesalahan sumber informasi dalam ingatannya Tania. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 4. Dalam sebuah penelitian, Pomoy diperintahkan untuk mengisi titik-titik dengan kata yang berhubungan dengan kata pertama. Misalnya tahu, strip, kata kedua, tempe, titik-titik-titik. Nah, terus malam, strip, kata kedua, titik-titik-titik. Gitu. Kemudian ditemukan bahwa kelompok Pomoy ini memiliki kemampuan menghafal pasangan yang lebih baik daripada kelompok B yang hanya diminta langsung menghafalkannya. Pomoy termasuk ke dalam kelompok A, read group, generate group, spontaneous group, atau D, common group. Oke, kalian boleh pause dulu videonya. Oke, kita bahas jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang B, generate group. Nah, kenapa generate group? Karena situasi yang dialami Pomoy ini itu berkaitan dengan percobaannya Slamenka dan Graf pada tahun 1978 yang berhubungan dengan generation effect. Jadi, dalam penelitian si Slamenka dan Graf ini, mereka membagi kelompok partisipan menjadi dua kelompok, yaitu read group dan generate group, yang kemudian mereka akan diminta untuk menghafalkan pasangan-pasangan kata, lalu ditanya kata kedua dari pasangan itu di akhir sesi. Lalu dilihat seberapa baik ingatan mereka terhadap pasangan keduanya. Nah, kalau read group ini, mereka itu kelompok yang membaca pasangan dari kata yang berhubungan. Jadi, pasangan katanya tuh udah ditentukan sama penelitinya. Raja, pasangannya mahkota, terus mereka udah disuruh membaca aja raja mahkota. Nah, kalau generate group ini, itu kelompok yang mengisi bagian kosong dari kata-kata yang dihubungkan. Contohnya di sini raja, strip, kata keduanya mak, titik-titik-titik. Nah, di sini ketika partisipan melihat raja strip ma, nah maknya di sini itu diisi berdasarkan pengetahuannya partisipan. Misalnya partisipan bisa ngisinya mahkota, atau mungkin mama, atau mungkin makan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik kognitif dan pilihan partisipan memilih itu, tapi kata itu yang nantinya akan dihafalkan. Jadi kalau read group ini menghafalkan kata yang sudah ditentukan, kalau generate group ini ya udah menghafalkan kata yang mereka buat sendiri. Hasilnya ternyata yang dari generate group itu menghasilkan
ingatan yang lebih baik dibandingkan treat group. Sama ya seperti percobaan Pomoy tadi, maka jawaban yang tepat adalah generate group. Kenapa? Karena di sini Pomoy itu diperintahkan untuk mengisi titik-titik dengan kata yang berhubungan dengan kata pertama. Jadi Pomoy itu ada di generate group karena Pomoy termasuk partisipan yang diminta untuk membuat sendiri kata-katanya. Begitu. Oke, selanjutnya soal terakhir, soal nomor 5. Consolidation merupakan proses transformasi ingatan dari keadaan yang rapuh menjadi keadaan yang lebih permanen. Jadi dari fragile state ke keadaan yang lebih permanent state gitu. Consolidation ini terdiri dari dua jenis proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Consolidation dan reconsolidation. B. Synaptic consolidation dan system consolidation. C. Standard consolidation dan multiple trace consolidation. Atau D. Neuron consolidation dan cortex consolidation. Oke, boleh di pause dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jawabannya adalah B. Synaptic consolidation dan system consolidation. Kalau yang A, consolidation dan reconsolidation ini salah. Kenapa? Karena reconsolidation itu bukan termasuk consolidation. Reconsolidation itu merupakan proses di luar consolidation. Reconsolidation itu kan proses memasukkan kembali informasi, menguatkan kembali informasi yang telah kita gunakan di STM. Jadi ketika informasi itu kita keluarkan dari LTM, informasinya itu akan kembali menjadi rapuh keadaannya. Nah, maka dari itu kita perlu adanya proses konsolidasi ulang ingatan itu supaya ingatannya nggak hilang begitu saja. Kalau yang C ini, standard consolidation dan multiple trace consolidation, itu merupakan model hubungan hipokampus dan area korteks dalam konteks ingatan. Kalau yang D ini, neuron consolidation dan cortex consolidation, itu nggak ada ya guys, bukan itu. Namanya adalah synaptic consolidation dan system consolidation. Nah, kalian bisa lihat dulu di gambar sebelah kiri atas ini perbedaannya. Kalau synaptic consolidation itu terjadi selama hitungan menit hingga jam, jadi cepat, yang melibatkan perubahan struktural pada sinaps. Sinaps itu apa? Sinaps itu hubungan antar neuron. Oke. Terus abis itu kalau di synaptic consolidation ini ada yang namanya proses LTP atau long term potentiation, yaitu fenomena ketika firing atau penembakan neurotransmitter, penembakan informasi antar neuron itu akan meningkat setelah stimulasi berulang itu diberikan. Kalau kalian lihat di gambar yang di bawah ini, itu merupakan penjelasan mengenai sistem consolidation. Di sini pertama presentasi dari stimulus. Ketika di neuron A ini diberikan stimulus, lalu dia mengirimkan informasi ke neuron B, itu neuron B akan menangkap informasinya dan berusaha mengenali informasi tersebut. Lalu di yang B ini ternyata stimulusnya terus diberikan, jadi si neuron A ini terus menembakkan informasi ke neuron B. Terus setelah nanti si stimulus ini diberikan lagi, itu akan terjadi perubahan struktural. Kalau kalian lihat di sini ada perubahan nih di ujung neuron A dan di ujung neuron B pada neuron-neuron yang menerima menerima dan menembakkan informasi ini. Jadi ada perubahan struktural dan ada yang namanya increase LTP, dari garisnya renggang-renggang jadi garisnya yang sangat rapat-rapat, itu LTP-nya jadi banyak. Yang kedua itu sistem consolidation. Nah, kalau sistem consolidation ini itu lebih lama prosesnya, terjadinya bisa hitungan bulan hingga hitungan tahun, yang melibatkan proses reorganisasi bertahap. Jadi ada gradual, makanya dia lama, dari sirkuit neural dalam otak. Nah, di sini ada gambarnya itu di yang B. Nah, kalau sistem consolidation ini ada dua model yang menjelaskannya, yaitu standard model dan juga multiple trace model. Sama
seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Hubungannya itu antara hipokampus dan area korteks. Jadi ada perubahan hubungan antara hipokampus dan area korteks, itu yang disebut sebagai sistem consolidation. Oke, baiklah. Itu dia tadi beberapa soal dari mata kuliah Belajar Mengingat dan Berpikir. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk nonton pembahasan-pembahasan tanya klimaks lainnya. Sampai jumpa.